Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofi dengan NIM J1B024117. Di sini saya akan menjelaskan analisis kinerja tim pada Wardah, PT Paragon Technology and Innovation. Wardah merupakan salah satu brand kosmetik halal terbesar di Indonesia yang berada di bawah naungan PT Paragon Technology dan Innovation. Brand ini dikenal sebagai pelopor kosmetik halal di Indonesia dan berhasil menjadi pemimpin pasar di industri kecantikan lokal. Dalam beberapa tahun terakhir, Wardah menunjukkan kinerja yang kuat melalui strategi pemasaran digital, influencer marketing, serta inovasi produk yang konsisten. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran kinerja tim internal yang mencakup tim R&D, pemasaran, distribusi, dan customer engagement. Menurut penelitian, Wardah berhasil mempertahankan posisi market leader melalui strategi segmentasi pasar yang tepat, pemanfaatan media sosial, serta kualitas produk yang konsisten. Profil singkat Wardah. Wardah adalah merek kosmetik dan perawatan kulit yang berada di bawah naungan PT Paragon Technology and Innovation. Brand ini didirikan pada tahun 1995 oleh Nurhayati Subakat dan dikenal sebagai pelopor kosmetik halal di Indonesia. Wardah memperoleh sertifikasi halal dari LPPOM MUI pada tahun 1999, yang menjadi salah satu faktor utama pembeda dengan kompetitor pada saat itu. Awalnya, Wardah hadir untuk memenuhi kebutuhan perempuan Indonesia akan produk kecantikan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan nilai-nilai halal. Seiring berkembangnya industri kecantikan nasional, Wardah berhasil memperluas pangsa pasarnya dan menjadi salah satu merek kosmetik yang paling dikenal di Indonesia. Wardah merupakan bagian dari PT Paragon Technology and Innovation, perusahaan kosmetik nasional yang berdiri sejak tahun 1985, dan saat ini memiliki lebih dari 10.000 karyawan serta puluhan pusat distribusi di Indonesia dan Malaysia. Selain Wardah, Paragon juga menaungi berbagai merek lain seperti Makeover, Emina, Calf, dan Labore. Keberhasilan Wardah tidak hanya berasal dari kualitas produknya, tetapi juga dari strategi pemasaran yang kuat. Wardah memanfaatkan media digital, influencer, dan brand ambassador untuk membangun citra sebagai brand kecantikan yang modern, inspiratif, dan dekat dengan konsumen. Strategi ini membantu Wardah mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemimpin pasar kosmetik lokal di Indonesia. Konsep kinerja tim dalam Wardah. Kinerja tim adalah tingkat keberhasilan sekelompok individu dalam mencapai tujuan organisasi melalui kerjasama, koordinasi, dan kontribusi masing-masing anggota tim. Dalam konteks Wardah, kinerja tim menjadi faktor penting karena keberhasilan perusahaan tidak hanya bergantung pada kualitas produk, tetapi juga pada kemampuan berbagai divisi untuk bekerja secara terintegrasi. Sebagai bagian dari PT Paragon Technology and Innovation, Wardah menerapkan kolaborasi lintas fungsi atau cross-functional teamwork antara tim pemasaran, penelitian, dan pengembangan atau R&D, produksi, distribusi, hingga layanan pelanggan. Kolaborasi ini memungkinkan perusahaan merespon kebutuhan pasar dengan cepat dan mempertahankan daya saing di industri kosmetik yang sangat dinamis. Tim marketing. Tim marketing memiliki peran penting dalam membangun citra merek Wardah dan meningkatkan penjualan produk. Tim ini bertanggung jawab merancang strategi pemasaran, mengelola kampanye promosi, serta memanfaatkan media sosial dan influencer untuk menjangkau konsumen. Keberhasilan tim marketing dapat dilihat dari tingginya tingkat brand awareness Wardah dan kemampuannya mempertahankan loyalitas pelanggan di tengah persaingan industri kosmetik yang ketat. Tim Research and Development atau R&D. Tim R&D bertugas melakukan penelitian dan pengembangan produk agar sesuai dengan kebutuhan serta tren pasar. Melalui inovasi yang berkelanjutan, tim ini menghasilkan berbagai produk kosmetik dan skincare yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar halal. Kinerja tim R&D sangat berpengaruh terhadap kemampuan Wardah dalam menghadirkan produk baru yang dapat bersaing dengan merek lokal maupun internasional. Lalu ada tim produksi dan operasional. Tim produksi dan operasional bertanggung jawab dalam memastikan seluruh proses pembuatan produk berjalan dengan baik dan sesuai standar kualitas yang telah ditetapkan. Tim ini juga berperan dalam menjaga efisiensi produk, sehingga perusahaan dapat memenuhi permintaan pasar tanpa mengurangi kualitas produk. Kinerja yang baik pada bagian ini membantu Wardah mempertahankan kepercayaan konsumen terhadap produknya. Lalu tim distribusi dan logistik. Tim distribusi dan logistik memastikan produk Wardah tersedia di berbagai wilayah dan dapat diterima konsumen tepat waktu. Melalui pengelolaan rantai pasok yang efektif, tim ini mendukung kelancaran penjualan serta menjaga ketersediaan produk di toko maupun platform e-commerce. Peran tim distribusi menjadi semakin penting karena luasnya jangkauan pasar di Indonesia.
Yang terakhir ada tim customer service. Tim customer service bertugas menjaga hubungan baik dengan pelanggan melalui pelayanan yang cepat dan responsif. Tim ini menangani pertanyaan, masukan maupun keluhan konsumen sehingga perusahaan dapat memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Informasi yang diperoleh dari pelanggan juga menjadi bahan evaluasi bagi Wardah untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan di masa mendatang. Kinerja tim di Wardah menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam mencapai tujuan perusahaan. Setiap tim memiliki peran yang berbeda, namun saling melengkapi dan menciptakan produk berkualitas, memberikan pelayanan terbaik, dan mempertahankan daya saing perusahaan di industri kosmetik. Indikator kinerja tim, KPI pada Wardah. Untuk menilai keberhasilan kinerja tim, Wardah dapat menggunakan beberapa Key Perform Indicator yang disesuaikan dengan tujuan perusahaan. KPI membantu perusahaan mengukur sejauh mana setiap tim mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Pertumbuhan penjualan atau sales growth. Pertumbuhan penjualan menjadi salah satu indikator utama keberhasilan kinerja tim. Peningkatan penjualan menunjukkan bahwa kerja sama antar tim pemasaran, produksi, dan distribusi berjalan dengan baik dalam memenuhi kebutuhan konsumen dan mencapai target perusahaan. Brand awareness. Brand awareness mengukur tingkat pengenalan masyarakat terhadap merek Wardah. Tingginya tingkat kesadaran merek menunjukkan keberhasilan tim pemasaran dalam membangun citra positif dan meningkatkan exposure produk melalui berbagai media promosi. Inovasi produk. Kemampuan menghasilkan produk baru menjadi indikator penting bagi tim R&D. Semakin banyak inovasi yang berhasil diluncurkan dan diterima oleh pasar, semakin baik pula kinerja tim dalam memenuhi kebutuhan dan tren konsumen yang terus berkembang. Kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan dapat dilihat dari ulasan produk, tingkat loyalitas konsumen, serta jumlah keluhan yang diterima perusahaan. Tingkat kepuasan yang tinggi menunjukkan bahwa produk dan layanan Wardah mampu memenuhi harapan pelanggan. Dan yang terakhir, keterlibatan konsumen. Customer engagement dapat diukur melalui interaksi konsumen di media sosial seperti jumlah komentar, like, dan share, dan partisipasi dalam kampanye digital. Tingginya keterlibatan konsumen menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dijalankan perusahaan berhasil menarik perhatian target pasar. Melalui indikator-indikator tersebut, Wardah dapat mengevaluasi efektivitas kerja setiap tim dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Pengukuran kinerja yang tepat membantu perusahaan mempertahankan daya saing sekaligus mencapai tujuan bisnis secara berkelanjutan. Analisis kinerja tim pada Wardah. Analisis kinerja tim pada Wardah dapat dilakukan dengan melihat bagaimana setiap divisi berkontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan. Keberhasilan Wardah sebagai salah satu merek kosmetik terbesar di Indonesia menunjukkan bahwa perusahaan mampu membangun kerjasama tim yang efektif di berbagai bidang. A. Kekuatan strengths. Salah satu kekuatan utama Wardah adalah kolaborasi yang baik antar divisi, mulai dari pemasaran, penelitian, dan pengembangan, produksi hingga distribusi. Selain itu, Wardah memiliki citra merek halal yang kuat serta didukung oleh strategi pemasaran digital yang efektif. Sinergi antar tim ini membuat perusahaan mempertahankan posisi yang kompetitif di industri kecantikan. B. Kelemahan, weakness. Meskipun memiliki kinerja yang baik, Wardah tetap menghadapi beberapa tantangan. Industri kosmetik berkembang sangat cepat sehingga tim dituntut untuk terus berinovasi. Selain itu, ketergantungan pada tren pasar dan media sosial membuat perusahaan harus selalu menyesuaikan strategi agar tetap relevan dengan kebutuhan konsumen. C. Peluang, opportunities. Pertumbuhan industri kecantikan dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal memberikan peluang besar bagi Wardah. Perkembangan e-commerce dan media sosial juga membuka kesempatan bagi tim pemasaran untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Peluang ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penjualan dan memperkuat posisi merek mereka di pasar. D. Ancaman, threat. Wardah menghadapi persaingan yang semakin ketat dan merek kosmetik lokal maupun internasional. Selain itu, perubahan tren pasar pada kecantikan yang cepat dapat mempengaruhi preferensi konsumen. Oleh karena itu, setiap tim perlu bekerja secara adaptif dan inovatif agar perusahaan mampu mempertahankan daya saingnya. Secara keseluruhan, kinerja tim Wardah dapat dinilai efektif karena mampu mendukung pertumbuhan perusahaan dan mempertahankan kepercayaan konsumen. Keberhasilan tersebut didukung oleh kerjasama antar divisi, inovasi yang berkelanjutan, serta kemampuan perusahaan dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan pasar. Namun, Wardah tetap perlu meningkatkan adaptasi dan inovasi agar tetap menghadapi persaingan yang semakin dinamis. Faktor yang mempengaruhi kinerja tim pada Wardah. Yang pertama adalah kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik membantu mengarahkan segala anggota tim untuk bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan. Pemimpin tidak hanya berperan dalam memberikan arahan, tetapi juga memotivasi karyawan, membangun budaya kerja yang positif, serta mendorong kolaborasi antar divisi.
Yang kedua ada komunikasi. Komunikasi yang efektif memungkinkan setiap tim bertukar informasi dengan jelas dan cepat. Dengan komunikasi yang baik, koordinasi antar divisi dapat berjalan lebih lancar sehingga mengurangi kesalahan kerja dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga ada kompetensi sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja tim. Wardah membutuhkan karyawan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang sesuai dengan bidang pekerjaannya agar dapat menghasilkan kinerja yang optimal. Yang keempat, teknologi dan inovasi. Pemanfaatan teknologi membantu meningkatkan efektivitas kerja di berbagai divisi, mulai dari pemasaran digital, pengembangan produk, hingga distribusi. Selain itu, budaya inovasi mendorong tim untuk terus menghasilkan ide dan solusi baru yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Yang terakhir, budaya organisasi. Budaya kerja yang positif dapat meningkatkan semangat kerja, rasa tanggung jawab, dan kerjasama antar anggota tim. Sebagai bagian dari PT Paragon Technology and Innovation, Wardah dikenal memiliki budaya organisasi yang menekankan kolaborasi, pembelajaran, dan pengembangan diri. Kinerja tim di Wardah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kepemimpinan, komunikasi, kompetensi karyawan, teknologi, dan budaya organisasi. Jika faktor-faktor tersebut dikelola dengan baik, perusahaan dapat mencapai tujuan bisnis secara lebih efektif dan berkelanjutan. Hasil kinerja Wardah. Hasil kinerja Wardah dapat dilihat dari berbagai keberhasilan perusahaan dalam mempertahankan posisinya sebagai salah satu brand kosmetik terbesar di Indonesia, serta mampu bersaing dengan brand internasional. Keberhasilan ini merupakan hasil kerjasama tim yang solid dari berbagai divisi seperti pemasaran, R&D, produksi, dan distribusi. Salah satu pencapaian utama Wardah adalah berhasil membangun brand awareness yang sangat tinggi di kalangan masyarakat Indonesia. Wardah dikenal sebagai pelopor kosmetik halal sehingga memiliki citra yang kuat sebagai produk yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan nilai-nilai konsumen muslim. Selain itu, Wardah juga berhasil melakukan ekspansi pasar, tidak hanya di Indonesia tetapi juga ke beberapa negara di Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran dan distribusi yang dijalankan tim perusahaan berjalan efektif dalam memperluas jangkauan pasar. Dari sisi penjualan, Wardah secara konsisten menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam industri kecantikan. Hal ini didukung oleh inovasi produk yang terus berkembang serta kemampuan tim dalam mengikuti tren kecantikan yang cepat berubah. Secara keseluruhan, hasil kinerja Wardah menunjukkan bahwa perusahaan mampu mencapai tujuan bisnisnya melalui kerjasama tim yang efektif, inovasi berkelanjutan, dan strategi pemasaran yang kuat. Keberhasilan ini menegaskan bahwa sinergi antar tim merupakan faktor utama dalam mempertahankan daya saing perusahaan di industri kosmetik. Kesimpulannya, kinerja tim Wardah sangat dipengaruhi oleh sinergi antar divisi yang kuat, strategi pemasaran digital yang efektif, serta inovasi produk yang berkelanjutan. Dengan manajemen tim yang baik, Wardah berhasil mempertahankan posisinya sebagai brand kosmetik halal terkemuka di Indonesia. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.